Halo, salam jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menyajikan sebuah video tentang tanda-tanda yang mungkin Anda alami yang menunjukkan bahwa Anda sedang menuju ke fase depresi atau sedang mengalaminya. Sebelum dilanjutkan, perlu diketahui bahwa video ini bukan alat untuk diagnosa suatu depresi ya, tapi dipergunakan untuk membantu mengenali gejala-gejalanya. Kamu tetap harus menemui psikiater atau psikolog untuk membantumu lebih jauh dalam mendiagnosa dan mengobati depresi jika memang kamu merasa yang di dalam video ini yang kamu rasakan sekarang. Di dalam video ini saya akan membantu menyajikan tanda-tanda kita menuju fase atau mengalami depresi. Yang pertama yaitu perubahan dari pola tidur. Tidur adalah hal yang sangat penting untuk kesehatan mental kita, dan dari pola tidur itu pula lah kita bisa menebak apakah kita sedang mengalami gangguan psikis atau mental. Ini di luar gangguan fisik ya. Gangguan tidur yang terjadi saat gangguan mental depresi mirip dengan yang terjadi saat gangguan ansietas, yaitu insomnia atau kurang tidur, dan juga hipersomnia atau tidur yang berlebihan. Ada pulanya, kedua pola ini sama-sama menyebabkan turunnya energi dari tubuh yang pada akhirnya akan lebih memperparah gangguan psikis yang dialami. Jadi, jika kamu menyadari kamu punya gangguan pola tidur semenjak ada permasalahan, mungkin kamu menuju ke fase depresi. Atau jika kamu mengetahui anggota keluargamu ada yang sedang mengalami gangguan tidur yang bukan karena sakit fisik, mungkin waktunya kamu membantunya untuk bercerita. Tanda berikutnya, biasanya orang depresi ini merasa harga dirinya rendah. Faktor ini dikatakan sangat khas terjadi pada orang yang depresi. Yang mengalami depresi ini dia merasa seperti dirinya rendah diri lah ya. Merasa dirinya tidak berguna, merasa tidak bisa apa-apa, merasa dihakimi oleh keadaan atau oleh orang-orang sekitarnya. Perasaan harga diri yang rendah saat remaja kadang-kadang bisa memicu depresi saat dewasa. Jadi kadang-kala memang depresi ini yang terjadi sekarang, yang kamu alami sekarang, mungkin itu bibitnya sudah sejak lama, menumpuk dan akhirnya menjadi depresi. Namun karena tidak diketahui dan ditangani dengan baik, kondisi depresi yang saat remaja itu terjadi makin parah saat di tahun-tahun berikutnya. Jadi jika kamu merasa selalu down atau rendah, atau kamu mendengarkan curhat dari temanmu yang mengatakan bahwa dia sedang down dan selalu negatif, mungkin ini saatnya kamu sadar akan kehadiran si depresi ini pada temanmu atau pada keluargamu. Tanda berikutnya adalah perubahan pada nafsu makan. Tanda ini umum ya, terjadi pada orang yang mengalami guncangan mental. Nafsu makannya bisa sangat berkurang atau bahkan sebaliknya, nafsu makan yang sangat-sangat berlebih pada suatu periode tertentu. Oke, tanda berikutnya perubahan drastis pada kepedulian terhadap kesehatan dan kebersihan dari tubuhnya sendiri. Hal ini umumnya terjadi karena memang pada orang-orang yang sedang mengalami fase depresi, energinya jauh menurun, membuatnya malas bekerja, malas beraktivitas, malas keluar rumah, dan lain sebagainya. Salah satu tanda yang bisa dijadikan patokan adalah perubahan pada pola kebersihan diri sendiri. Mereka kadang malas hanya untuk mandi atau menggosok gigi saja, malasnya minta ampun, seperti kayak tidak ada energi untuk melakukannya. Hal ini mungkin terjadi karena kelelahan yang mereka alami, kelelahannya baik fisik maupun mental, dan yang lebih parah adalah karena kurangnya motivasi yang ada di dalam diri mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas simple sehari-hari. Oke, tanda berikutnya menjadi kaum sumbu pendek. Maksudnya apa? Pada orang yang mengalami depresi, ini umumnya membuat mereka gampang tersulut emosinya. Dikit-dikit marah, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit manyun gitu. Dan mereka itu selalu kelihatan tegang dan terlihat memikirkan sesuatu, ada sesuatu yang selalu membebani. Ketika kamu merasa hal-hal kecil sangat mengganggu dan selalu terasa negatif,
atau kamu melihat saudara atau teman baikmu sekarang menjadi kaum sumbu pendek dan dia berubah, mungkin kamu harus mulai sadar bahwa dirimu atau temanmu atau saudaramu yang menjadi sumbu pendek itu sedang mengalami fase depresi. Maka bantulah dia, mungkin dengan mendengarkan dia bercerita masalah-masalahnya. Tanda berikutnya, ada yang merupakan emosinya datar atau flat mood ya. Umumnya kita menganggap depresi itu terlihat selalu sedih, tertekan, negatif. Namun ada kalanya depresi bisa berupa emosi yang datar-datar saja. Kata kerennya itu yang tadi, flat mood. Mereka yang mengalami ini berkata bahwa mereka sepertinya tidak peduli. Tidak ada rasa kesedihan, juga tidak ada rasa kebahagiaan. Biasa-biasa flat tanpa rasa gitu katanya ya. Oke, tanda berikutnya, menelantarkan kesukaan atau hobi, bahkan menelantarkan hubungan pertemanan atau keluarga. Tanda yang ini cukup khas pada penderita depresi ya. Biasanya kamu suka olahraga, kali ini kamu sering menghindari. Biasanya kamu suka hangout sama temen, kali ini juga tidak. Biasanya kamu pandai bicara di depan umum, kali ini kamu memilih mengurung diri di dalam kamar. Ini harus dipisahkan dari gejala fisik ya, artinya harus dipisahkan dari apabila dia mempunyai penyakit fisik, maka hal ini tidak berlaku ya. Jadi jika kamu menyadari kamu berubah 180 derajat dari kamu yang dulu, kamu harus mencari tahu, apa jangan-jangan aku kena depresi ya, gitu. Dari permasalahan-permasalahan, tumpukan-tumpukan permasalahan, berbulan-bulan, berhari-hari, gitu. Jadi jika kamu mengetahui temanmu ada perubahan yang signifikan seperti contoh-contoh yang tadi, sebaiknya kamu mulai membantunya. Atau jika kamu sendiri merasa seperti yang ada di video ini, segeralah mencari pertolongan ya. Pertolongan dalam hal berbicara, sharing kepada psikolog atau psikiater. Atau jika kamu melihat teman atau saudaramu menjadi seperti yang ada di video ini, mungkin saatnya kamu membantu mereka mengenali ciri-cirinya itu seperti itu, maka mungkin dia menuju ke fase depresi. Dan jika kamu pikir video ini membantumu, jangan lupa dukung kami dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih.